Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi berdasarkan dari kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut serta pihak ketiganya. Oke Wageng, pagi hari ini saya ingin mengarah terhadap energi manusia tersebut. Apakah energi manusia tersebut tidak stabil, atau pemikiran dia tidak stabil, atau apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika pagi hari ini saya mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau mungkin posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan yang saya lihat seperti orang yang benar-benar bingung. Bingung tetapi sudah menyadari kondisi yang diterima tidak nyaman. Ibaratnya, Wak Geng, satu energi itu tidak memiliki satu pilihan.
tidak memiliki satu pilihan, akan tetapi rasa emosi mengendalikan pemikiran. Nine of Swords terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap pihak lain, yang dimana pihak lain seperti orang yang lagi merenung, menyesal, merasa bersalah, atau lagi stres. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini kondisi emosional atau kondisi rasa sakit hati kamu itu yang mengendalikan pemikiran kamu, sehingga pemikiran kamu itu merasa ketakutan atau khawatir? Saya hanya sekedar ingin bertanya, Wage, bukan menyalahkan ataupun bukan menghakimi diri kamu. Wajar kamu bersikap seperti itu karena mungkin pemikiran kamu sudah merasa terbebani. Wajar, saya tidak bisa menyalahkan diri kamu karena kondisi itu berasal dari hubungan yang kamu bina. Hubungan yang kamu bina merusak dari berbagai aspek. Pemikiran kamu seperti orang yang sangat kacau. Pemikiran kamu seperti orang yang berusaha untuk melepaskan kekacauan atau kekhawatiran, seperti sangat sulit kamu lepaskan. Sekuat apapun diri kamu berusaha untuk memberikan suatu kesibukan atau berusaha untuk memberikan suatu ketenangan terhadap pemikiran kamu, pasti pemikiran kamu ini selalu mengarah terhadap kondisi di masa lalu, yang dimana kondisi di masa lalu kamu itu penuh dengan rasa sakit hati. Rasa sakit hati yang saya kategorikan ini bisa saja asmara, bisa saja urusan pekerjaan kamu, bisa saja dari seseorang yang memanipulatif kamu, bisa saja dari hubungan bisnis yang dimana kamu ditipu. Pemikiran kamu ini masih merasa seperti belum stabil. Ini yang saya lihat, Wage. Sekuat apapun diri kamu menciptakan suatu perubahan, saya rasa perubahan itu tidak bisa kamu dapatkan secara alami karena mungkin pemikiran kamu masih overthinking. Overthinking, Wak Geng. Ya, saya hanya bisa menyarankan terhadap diri kamu, rasa ketakutan atau rasa kekhawatiran kamu yang menempel di dalam pemikiran kamu itu, coba kamu lepaskan secara perlahan-lahan dengan cara berolahraga atau bermeditasi atau
mempercantik dan mempertampan agar pemikiran kamu ini tidak selalu fokus dengan satu tujuan yang dimana tujuan tersebut tidak berguna terhadap diri kamu. Saya paham dan saya mengerti bagaimana kondisi kamu di masa lalu, tetapi kondisi itu bukan berarti membuat diri kamu hanya terus-menerus berputar-putar seperti orang yang tidak memiliki pilihan. Pilihan itu kamu yang menentukan walaupun diri kamu berpikiran overthinking. Ini dia yang saya lihat. Saya tidak tahu apakah perkataan yang barusan saya katakan ini kamu membenarkan atau tidak. Kalau menurut diri kamu perkataan saya ini kamu membenarkan, silakan angkat. Tetapi kalau memang perkataan saya ini tidak kamu benarkan, tidak usah angkat dan jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Saya hanya sekedar melihat koneksi dari energi kamu. Ternyata koneksi dari energi kamu itu masih mengarah terhadap pemikiran yang penuh dengan rasa ketakutan. Ini dia, kamu bisa melihat sendiri posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Seperti orang yang benar-benar, gimana mau dibilangnya, saya sangat sulit untuk mengatakan diri kamu. Saya tidak tahu harus berbicara apa kepada diri kamu ini, warga. Karena pemikiran kamu ini yang masih mengendalikan diri kamu. Kayak seperti apa ya? Ingin bergerak ke A, tetapi pemikiran kamu masih ke B. Ingin melepaskan ke B, tetapi pemikiran kamu ingin bergerak ke A. Ini dia. Nah, kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, kartu ini membuktikan ada rasa penyesalan dan ada rasa bersalah. Yang dimana penyesalan itu membuat manusia ini ingin memperbaiki, atau mungkin dari rasa bersalah itu manusia ini seperti lagi depresi. Karena ada satu hal yang sedang dia prioritaskan, di mana hal yang dia prioritaskan ini tidak sanggup untuk dia selesaikan. Ada yang dia pikirkan ini, Wage. Seperti orang yang benar-benar sangat urgent. Seperti orang yang benar-benar tidak sanggup tetapi mengharuskan untuk diprioritaskan. Nih dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Ten of Wands, yang dimana kemunculan kartu kedua ini terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap manusia tersebut, yang dimana manusia itu sedang berjuang tetapi di dalam kondisi batin yang dimana batin tersebut mengarah terhadap diri kamu karena diri dia merasa menyesal. Tetapi penyesalan tersebut belum tentu bisa mengatakan manusia itu berubah. Belum tentu, Wage. Kenapa belum tentu? Karena Nine of Swords bisa saja hanya sesaat. Penyesalan yang sesaat karena mungkin kondisi diri dia merasa terbebani. Tetapi ketika beban itu hilang dan manusia itu bisa mendapatkan kestabilan, dia akan bertindak seperti semula. Ini dia.
Penyesalan belum tentu mengatakan manusia itu berubah secara 100%. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Ten of Wands ini seperti apa ya? Saya mengatakan, manusia ini seperti di bawah tekanan seseorang. Ada seseorang yang menekan ini manusia agar manusia ini seperti memikul berbagai beban yang begitu sangat berat. Seperti orang yang dipaksa untuk memberikan suatu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu belum tentu membuat manusia ini merasa mendapatkan suatu ketenangan. Kamu paham sendiri, kalau seandainya kamu dipaksa untuk memberikan suatu kebahagiaan terhadap orang lain, mungkin kamu merasa seperti tidak terima. Itulah kondisi manusia tersebut untuk saat ini. Dipaksa agar manusia ini bisa memberikan apa yang diminta, Wageng. Ada seseorang ini, kita lihat kartu berikutnya. Five of Swords. Terdiri dari 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kelima pedang, sepertinya manusia ini menerima atau merasa rugi. Ada kerugian yang sedang dia terima di sini, Wageng. Dan ada rasa kecemburuan diri dia ketika diri dia melihat diri kamu dari jarak jauh. Seperti orang yang telah meninggalkan diri kamu, tetapi meninggalkan diri kamu belum tentu 100% meninggalkan, masih memantau. Saya menjadi tanda tanya. Penyesalan belum tentu bisa membuat manusia itu berubah. Meninggalkan diri kamu belum tentu membuat diri dia merasa bahagia. Ada rasa kecemburuan, membingungkan. Tetapi saya hanya bisa mengatakan posisi energi manusia ini seakan-akan menginginkan suatu kemenangan, tetapi kemenangan tersebut tidak memiliki tujuan. Ini dia, Wageng. Seperti orang yang menerima suatu kekalahan, tetapi kekalahan itu disampaikan oleh orang yang berada di samping dia. Manusia ini seperti orang yang tidak berguna akibat dipaksa, dan diri dia merasa seperti depresi. Kita lihat kartu berikutnya. Five of Cups. Terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi, ada kesedihan, ada kehilangan, dan ada rasa sakit hati yang mendalam. Saya tidak tahu apakah manusia ini masih memiliki perasaan terhadap diri kamu ya. Five of Swords dengan Five of Cups. Dia tidak terima ketika diri kamu menjalin suatu komunikasi terhadap orang lain. Dia merasa cemburu. Ini dia, Five of Cups. Ya, bisa saya kategorikan manusia ini sedang tidak bahagia. Bisa saya kategorikan manusia ini sudah kehilangan kebahagiaan. Ya bagaimana mungkin tidak kehilangan kebahagiaan? Yang seharusnya sedang menikmati kebahagiaan terhadap diri kamu, karena rasa egois dan keras kepalanya dan sifatnya yang hobi berpetualang, dia lebih memilih petualangan dia daripada menjaga hubungan kamu. Kesedihan yang mendalam, tidak seperti orang yang tidak dihargai, ada rasa depresi, dan ada beban
yang tidak mampu dia pikul. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles, terdiri dari 5 koin. Kenapa saya mengatakan 5 koin? Koin tersebut mengarah terhadap kata Pentacles. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin itu membuktikan manusia ini sedang putus asa. Manusia ini seperti orang yang benar-benar sangat sulit untuk mendapatkan suatu keinginan. Dan manusia lebih parahnya lagi, manusia ini sedang terpuruk dari kondisi keuangan. Ya wajarlah manusia ini terpuruk. Lebih baik manusia ini terpuruk dari kondisi keuangannya. Karena kalau manusia ini memiliki keuangan, pasti keuangan tersebut habis untuk difoya-foyakan. Untuk difoya-foyakan, wage. Dan di sisi lain, kartu yang saya pegang ini membuktikan manusia itu benar-benar menderita akibat dari perbuatan dia. Dan untuk saat ini, manusia ini membutuhkan seseorang yang bisa memberikan diri dia suatu nasihat. Nasihat untuk mengarahkan batin dia di dalam kondisi yang benar-benar tenang. Bukan hanya itu saja, Wak Geng. Manusia ini kondisi kesehatannya sedang terganggu. Sedang terganggu. Ya, bisa saya kategorikan pergerakan energi dia mengatakan sedang terpuruk. Terpuruk. Ya, wajar, Wak Geng. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Tower menginginkan suatu perubahan ketika meninggalkan diri kamu. Bukan menerima perubahan, tetapi malah hancur. Menginginkan suatu kebahagiaan ketika meninggalkan diri kamu, tetapi kebahagiaan itu memberikan diri dia suatu kebangkrutan dari kondisi keuangan. The Tower. Untuk saat ini kondisi manusia itu benar-benar sangat apa ya? Sangat sulit saya untuk mengatakannya, Wak Geng. Sangat sulit. Intinya ya bisa saya kategorikan sajalah, ini manusia sedang berada dalam kondisi bencana. Bencana dalam arti kacau, hancur, terpuruk. Nih, dan lebih parahnya lagi, ini manusia berusaha untuk meminta bantuan atau membangun satu pondasi yang dia bangun tersebut, tetapi pondasi itu tidak kuat. Ini dia, The Tower. Resiko, kehancuran, itu semua diawali dari rasa kebebasan. Kebebasan, Wak Geng. Unsur tanah yang lebih mendominasi. Oke, Wak Geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan dari 6 kartu yang saya bukakan tadi. Kesimpulan itu, untuk saat ini, pagi ini, manusia itu lagi di frustrasi. Frustrasi, emosional, temperamen, dan bisa dibilang mengarah ke dalam kondisi gila akibat dari kebebasan dia. Kebebasan dia itulah yang membuat diri dia frustrasi. Jadi diri kamu jangan perlu khawatir. Jadi pemikiran kamu itu lepaskan rasa ketakutan kamu. Kamu pikirkan bagaimana kehidupan kamu. Jangan kamu pikirkan bagaimana kehidupan manusia yang telah meninggalkan kamu.
Toh juga dia tidak memikirkan diri kamu kan? Toh juga dia tidak peduli terhadap diri kamu kan? Untuk apa kamu peduli terhadap diri dia? Lebih baik diri kamu itu peduli terhadap kondisi kamu. Ingat, di depan sana masih ada kebahagiaan yang menanti diri kamu. Jangan buang waktu kamu dengan cara memikirkan hal-hal yang tidak penting akibat dari orang yang tidak pernah mau peduli terhadap diri kamu. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Salam kartu tarot, salam zodiak.